Shalom saudara sekalian, kita kembali melanjutkan renungan kita pada hari ini dan diambil dari 1 Samuel pasal 13 ayat 1 sampai dengan 22. Ini banyak saudara, lumayan banyak 22 ayat. Tetapi saya tetap berharap saudara dengan sabar untuk membaca ayat ini. Karena saya akan membacakan hanya beberapa bagian saja untuk kita renungkan. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran." Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh sehingga engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Jadi ketika dilantik menjadi raja, Saul pada waktu itu sebenarnya masih sangat muda begitu ya. Eee, Bangsa Israel meminta seorang raja untuk memerintah atas mereka agar mereka menjadi bangsa yang sangat kuat. Dan raja harapan mereka itu akan menjadi hakim dan pemimpin perang bagi mereka. Ironisnya, dengan adanya Saul sebagai raja mereka, malah menjadi kacau balau dan tidak disiplin, ayat 6 sampai dengan 7. Jadi ketika bangsa Filistin itu akan menyerang, mereka malah jadi ketakutan dan berserak begitu ya, kemana-mana, nggak disiplin, nggak jelas. Padahal seharusnya mereka merasa yakin dan menang karena ada raja yang memimpin mereka. Bukankah mereka ini semuanya meminta seorang raja? Nah, Eee, menjelang pertempuran melawan Filistin, Samuel berjanji akan datang dalam 7 hari, di ayat yang ke-8. Jadi memang sebelum maju melawan orang Filistin, Samuel berjanji dalam 7 hari aku akan datang. Nah, tetapi ketika Samuel belum muncul, Saul tidak sabar sehingga lancang mempersembahkan kurban yang bukan tugasnya. Nah, ini repot nih. Jadi udah nggak sabar sekali gitu ya, ini Samuel datang nggak, lalu dipersembahkanlah korban itu. Padahal Samuel datang pada waktunya, tepat sesuai janjinya, ayat 10. Jadi nggak lama setelah dia mempersembahkan korban, Samuel muncul begitu ya. Ketidaksabaran dan ketidaktaatan inilah yang menyebabkan Tuhan mencabut janjinya atas kelanggengan dinastinya Saul, ayat 14. Jadi hal yang sangat sepele sebenarnya, karena tidak sabar menunggu, maka dinastinya berakhir. Tuhan telah memilih seorang raja yang lainnya. Saul berinisiatif menggantikan Samuel, mempersembahkan korban. Dia pikir itu adalah tindakan yang tepat, karena dia nggak sabar intinya. Jelas bukan persembahan yang Tuhan inginkan. Juga bukan ritual keagamaan yang Tuhan cari. Yang Tuhan kehendaki adalah ketaatan kepadanya. Nunggu aja Samuel datang. Itu sama saja dengan menunggu ketaatan kepada Tuhan begitu. Saul hanya mementingkan kemenangan politis bagi dirinya dan juga kekuasaan serta kehormatan pribadi. Dia tidak suka rakyatnya itu bercerai-berai, meragukan kepemimpinan dia. Maka dia mengambil satu inisiatif karena dia tidak sabar untuk menunggu Tuhan. Yang penting menang, yang penting bagaimana rakyat ini bisa masih di bawah kontrol gue, bukan kontrolnya Tuhan. Nah, disinilah kegagalannya Saul, saudara sekalian. Nah, saudara, hati-hati saudara. Kadang-kadang kita juga tidak sabar akan penyertaan Tuhan. Kita inginnya cepat-cepat saudara. Karena dunia ini menawarkan kecepatan. Semuanya harus instan, cepat. Internet lambat, malas, dan segala macam. Semuanya harus instan, cepat. Tetapi penyertaan Tuhan itu ada janjinya, ada masanya, ada waktunya. Dan bagi kita, waktu Tuhan itu seringkali kita tafsirkan lambat dan nggak jelas. Lebih enak waktu dunia ini. Waktu dunia ini lebih pasti dan jelas. Tetapi waktu penyertaan Tuhan itu sepertinya kok nggak jelas ya. Kita seperti Saul yang nggak sabar. Akhirnya melakukan sesuatu yang kita pikir itu baik, tapi di mata Tuhan itu tidak. Karena akibat daripada
ketidaksabaran kita. Yang kedua, saudara, yang boleh kita renungkan adalah Tuhan itu butuh ketaatan kita, bukan ritual kita, saudara. Saudara, sepertinya Anda dan saya itu adalah orang yang taat, rajin ibadah, rajin baca firman Tuhan, rajin berdoa, rajin pelayanan. Tetapi kadang-kadang itu semua hanya ritual saja. Itu hanya semua jadwal rutinnya kita, rutinitas kita. Tetapi dalam kehidupan kita sesungguhnya, di dalamnya, kita adalah orang yang tidak taat. Saudara, di sini kita harus hati-hati. Karena kalau ini sampai terjebak dalam kehidupan kita, maka kita akan dilengsarkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudara, kita renungkan. Apakah kita termasuk orang yang tidak sabar dengan penyertaan Tuhan? Atau yang kedua, kita juga termasuk orang yang tidak taat sebenarnya, walaupun kita rajin melakukan segala ritual kita. Mari kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Amin. Tuhan memberkati setiap langkah kehidupan kita hari ini.